Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot dimanapun berada, alhamdulillah benar ya. Jakarta merupakan barometer semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan gubernur Jakarta juga demikian, menjadi percontohan paling menentukan sebagai pusat pemerintahan dan sentral kehidupan berdemokrasi. Maka tak heran jika pemilihan gubernur Jakarta hingga hari ini terus menjadi rebutan. Jakarta menjadi sejarah pengkhianatan mantan presiden ke-7 sejak pura-pura merakyat dengan memasuki gorong-gorong. Seakan tampak harapan semua orang yang tinggal di Jakarta. Tapi sayang, gubernur yang pernah berjanji akan jadi solusi di Jakarta jika diberikan kepercayaan oleh warga, hanya 2 tahun menjalankan tugas sebagai seorang gubernur. Selebihnya ya tahu sendirilah ya kan. Warga Jakarta ditinggal begitu saja sejak dicalonkan sebagai presiden oleh partai yang berkoalisi pada saat itu. Warga Jakarta pun akhirnya mendapatkan jawaban atas semua persoalan yang dihadapi dengan terpilihnya Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur Jakarta. Bahkan diberi sebutan gubernur Indonesia oleh masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman, saat ini mantan presiden ke-7 yang dulu pernah say goodbye dengan cepat ya kepada warga Jakarta, mendukung pasangan R.K. Suswono yang dalam jejak digital pribadinya banyak sekali yang menyatakan sikap tak sejalan dengan Jakarta di waktu yang sangat lama beberapa tahun yang lalu, tetapi masih membekas dong buat warga gitu. Maka warga Jakarta yang semakin cerdas, semakin religius dan dewasa dalam menentukan pilihan tentu sangat sulit dikalahkan oleh kepentingan oligarki dan syahwat politik kelompok semata. Saatnya warga Jakarta kembali mengawal kedaulatan dan suara mereka agar tidak diotak-atik di perjalanan dari TPS hingga menuju KPUD DKJ Jakarta. Ingat satu hal, Sobat Sewot dimanapun berada, Jokowi lah yang menghapus keistimewaan Provinsi Jakarta dari DKI menjadi DKJ. Maka tidak ayal kalau tidak nggak seru lah kalau kemudian Jokowi masih dibela sampai hari ini, karena selain beliau sudah menjadi mantan presiden, beliau juga mestinya istirahat dengan tenang, santai di rumah gitu kan, banyak liburan dengan keluarga, dengan istri dan lain sebagainya. Tetapi jangan lagi-lagi karena dengan bahasa demi rakyat, demi masyarakat, demi warga, taunya di belakang banyak oligarki yang menunggangi gitu. Maka apes aja masyarakat kalau kemudian Jakarta harus dimenangkan oleh pasangan yang di-endorse atau yang didukung oleh mereka-mereka yang demi kepentingan kelompok mereka dan kepentingan oligarki semata. Maka teman-teman, selain itu ada juga Raffi Ahmad yang hari ini rame diperbincangkan di media sosial gara-gara menghapus salah satu postingan yang memposting surat Presiden Prabowo Subianto yang sempat diupload oleh Raffi Ahmad. Maka nanti bisa dinilai sendiri ya, kan udah pada tahu kan postingan tersebut gitu kan, sebuah surat yang mengajak warga Jakarta dan seluruh warga Indonesia untuk memilih ya, di Pilkada serentak 2024 ini. Tapi khusus Jakarta memang suratnya tuh condong kepada salah satu calon. Maka sangat disayangkan sekali, jangan-jangan ini mirip-mirip Jokowi gitu kan. Netralitas seorang presiden sebagai kepala negara yang dituntut adil dan bersumpah di depan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melaksanakan tugas negara dengan seadil-adilnya ya. Kalau timpang sebelah gitu kan, kalau berat sebelah kan nggak bisa dibilang adil. Nah, kemudian ada juga Bang Ara yang masih sangat panas di media sosial karena lagi-lagi selalu menyebut Mas Anies Baswedan ya kan, dikait-kaitkan dengan, dibanding-bandingkan dengan Jokowi mantan presiden, kemudian Presiden Prabowo sendiri gitu kan. Nah, ini juga tidak elok seorang menteri gitu pasang badan untuk pilkada gitu. Kemudian seorang menteri juga yang aktif ya, jalan-jalan, ada yang di Jawa Tengah juga kemarin kampanye gitu. Meskipun ini negara harus hadir dalam persoalan ini. Apakah netralitas itu dalam sistem demokrasi masih diperlukan atau tidak gitu? Kalau nggak diperlukan, apalah arti demokrasi?
Kemudian yang ketiga, ada rekaman Mas Anies Baswedan yang hari ini viral, tetapi baru beberapa waktu yang lalu viral. Jadi perlu kalian saksikan hingga tuntas dan selesai. Dan jangan lupa untuk memberikan salam hangat komentar dari teman-teman semuanya buat Sewo TV. Apakah kira-kira pilkada di Jakarta, Pilgub Jakarta, Pilgub Jawa Tengah, kemudian Pilgub. Jadi ketika saya diminta ketemu, ya kan, dia bilang, Mbak, gue punya berita satu tentang sahabat tuh. Wah, sahabat gue, siapa nih? Itu sahabat gue banyak kayaknya. Terus, oh nggak, ini sahabat lu banget, Hasto gitu. Oke, langsung aku ketemu gitu kan. Terus dia bilang gini, gue nggak ada waktu banyak gitu kan, karena kan dia anggota lah, aku boleh sebut ya. Gue nggak ada waktu banyak. Maksudnya anggota itu aparat? Aparat. Oke. Nah, aparat yang merah putih ya. Oke. Nah, kita sebutnya aparat merah putih. Aparat merah putih ya. Aparat merah putih. Oh. Jangan dianggap aparat itu udah jelek semua. Ada yang merah putih kuning hijau ternyata ya. Oke. Nah, terus dia bilang gini, sahabat lu, tolong lu bilangin, berhenti bersuara keras, utamanya berjuangnya di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah. Dan DIY juga. Iya, DKI juga. Tapi DKI setelah disebutnya Sumatera Utara, Jawa Tengah dulu. Dan berhenti bersuara keras. Karena filenya tuh sudah siap bahwa beliau tuh tersangka tuh tinggal diumumkan. Wow. Bentar. File sudah siap. Yes, tinggal diumumkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka. Oke. Terus ini yang mana? Aku sama, karena aku nggak ngerti juga. Gue kan tinggal di Rusia, ceritanya gue kan menjauhkan diri dari hiruk pikuk dulu, pusing kan kepala gue. Nah terus ya apalagi kalau bukan kasus KPK yang Mbak Koni belain soal Kusnadi ya. Aku kan marah soal Kusnadi, bukan soal Mas Hasto. Aku nggak ngerti lah soal Harun Masiku yang Kusnadi itu yang mana? Ajudannya. Kasus ajudannya gitu kan menurut gue kok ajudan diginiin gitu loh. Nah, jadi waktu orang semua rame bela Mas Hasto, gue bela Kusnadi karena gue pikir orang kok jadi korban kan. Nah anyway, kedua dia bilang gitu, ini kalaupun harus diteruskan, gue kasih tahu aja ya, ini pasti kalah karena di sana tuh udah pasti menang. Ini yang pasti kalah itu maksudnya kandidatnya. Kandidat PDIP pasti kalah. Pasti kalah karena makanya niat dia baik. Gini deh, istilahnya nafas tuh dipelihara aja lah untuk darah-darah menang. Ngapain darah dari situ udah pasti menang. Oke. Nah buat aku ini kan remind me of months ago, gue di warning yang sama juga kan. Jadi negara ini tuh perlu, aku tuh jadi lucu juga ya. Kita nih rakyat bayar pajak makin besar dengan segala macam, tapi ujung-ujungnya semua tuh kayak sandiwara politik gitu. Yang kedua, aku nggak tahu kasus Harun Masiku itu seperti apa sebenarnya. Gue juga nggak tertarik, itu terlalu kecil buat gue ya. Karena itu tadi kita bahas ya Mas ya. Harun Masiku itu seperti kayak orang kita, gue juga pernah ditangkap polisi, saya pernah pusing. Udahlah, Pak, saya lagi dipanggil Ibu, udah deh gitu kan. It's normal. Jadi kayak gitu. Cuman bedanya Harun Masiku punya hak. Kayak ditilang ya kan. Nah, kayak ditilang. Jadi aku terus langsung berpikir ya, loh sebentar, dia nih sekjen loh, ya kan? Kemudian dia begini kan, aku langsung minta waktu. Mas Hasto tuh gak punya waktu, dia lagi sibuk banget lah. Aku teleponnya jarang dijawab. Aku bilang, enggak, lu mesti ketemu gue malam ini, terserah. Aku langsung dateng, dia gue lihat mukanya masih capek banget, gak tahu dari mana. Gue bilang itu, lu diem deh sekarang. Aku bilang gitu, gue gak mau dulu diginiin. Apa? Gue salah juga ngomong malam-malam kayak gitu. Lu mau ditersangkain dan udah berhenti lah, lu gak usah ke Sumatera Utara itu. Wah, dia ngamuk, langsung gue dikuliahin. Ini tuh partai perjuangan, lu tahu apa? Katanya apa? Mas Hasto bilang, zaman Soekarno semua orang sudah siap dijeruji apa segala macam. Gua akan hadapi. Kenapa gua tersangkakan? Oh ya, gitu lah. Remind me again, waktu kasus aku. Nah, kita ngomongnya kasus hukum gue ya, boleh sedikit ya. Kan gue juga dipanggil polisi, walaupun terus hilang. Karena menurut gue aneh, gue udah upload sesuatu, gue udah koreksi, tapi gue dipolisiin, dilaporin polisi. Jadi ini mengingatkan aku pada saat akademisi bicara. Dulu saat lagi pilpres, akademisi bicara disuruh stop dengan apapun bentuk itu. Lah sekarang politisi yang jelas-jelas dia sekjen partai memang harus kemana-mana, memang kerjaannya gimana sih, ya kan? Itu kok juga jadi ada kayak dibajak oleh ini. Nah itu aku nggak terima gitu loh. Ini kita mau sampai kapan kayak begini? Oh oke. Yang saya mau tanyakan pada bagian ini, informasi itu saya harus memuaskan keinginan mendengar informasi penonton kita bahwa pertama siapa yang ngincar Mas Hasto, yang kedua kasus apa? Tadi kan disebutkan Kusnadi. Ya kasus KPK. Berarti KPK kan gitu ya. Artinya ada kaitannya dengan Harun Masiku ya. Tapi pada informasinya Madam Koni dapat itu yang ngincar siapa, lembaga mana? Ya sama KPK. KPK juga. Justru KPK. Oh oke. Maka tadi aku singgung ada kasus Kusnadi. Oh iya. Enggak, di pikiran saya kan gini, kan banyak itu informasi bahwa diincar juga oleh coklat, oleh polisi gitu, maksudnya gitu kan? Itu aku nggak tahu. Kalau itu aku nggak tahu. Tapi kalau ini kasusnya adalah yang sudah tadi siap. Kan saya ngomong lagi soal siap sudah tersangka kan, akan segera kalau beliau terus aktif gitu kan. Itu kasus KPK. Pada bagian ini sebenarnya, Madam, kenapa sampai saya perlu menjelaskannya?
apa urusannya? Ini kan pilkada nih. Kita tidak perlu terlalu terlalu pintar untuk menghubungkan gerakan Hasto Kristianto, ada pilkada, apa urusannya dengan KPK? Kira-kira kan begitu. Pada bagian ini coba menjadi logik kan kalau kemudian sebenarnya kita bertanya sangat clear, karena memang seluruh aparat penegak hukum itu kan di bawah kendali kekuasaan. Oke. Kita ingat kasus, mohon maaf saya sebut, Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto. Itu kan juga menggunakan pressure dari kejaksaan. Kemudian KPK juga digunakan sebagai pressure dalam kepentingan politik. Kan cukup banyak. Tiba-tiba di Banten, Suami Airin, meskipun kita juga tahu terhadap backgroundnya, tapi tiba-tiba muncul suatu persoalan. Kader-kader PDI Perjuangan begitu banyak tekanan. Di Sulawesi Utara itu Partai Coklat yang bermain, sama dengan di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera Utara, itu Partai Coklat itu super powerful karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap apa? Aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi. Dan sebelumnya kan sudah terjadi prekondisi. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan, sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Sama juga dengan hal terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Kalau kita lihat revisi Undang-Undang KPK itu kan sebelum pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi maju. Karena saat itu ketika Pak Jokowi berdiskusi sama dengan saya untuk rencana bagaimana Mas Gibran dan Mas Bobi maju, saya ingatkan bahwa di dalam beberapa case itu konsekuensinya Mas Gibran dan Mas Bobi akan jadi pejabat negara loh Pak. Begitu jadi pejabat negara, urusan gratifikasi itu menjadi sensitif. Maka kalau kita lihat ada kaitannya revisi Undang-Undang KPK dengan pilkada terkait dengan Mas Gibran dan Mas Bobi yang mau maju, sehingga pernyataan Pak Agus, mantan ketua KPK yang juga dibentak oleh Pak Jokowi, akhirnya itu saya benarkan karena memang itulah proses intervensi. Hanya sayangnya kan Pak Jokowi ini sering main belakang, berbeda Pak Prabowo yang sikapnya kesatria gitu kan. Diminta dukung Lutfi aja itu menunjukkan sikap yang jauh berbeda. Itu kan ekspresi yang disampaikan kepada rakyat bahwa saya menyampaikan ini di rumah Pak Jokowi pada hari Minggu. Itu kan pada akhirnya rakyat menangkap itu sebagai suatu bentuk pesanan. Bagaimana perlakuan terhadap seorang presiden yang berdaulat pun seperti itu. Akhirnya kan rakyat bersikap kritis. Nah sehingga kerusakan sistem hukum itu by design. Termasuk persoalan yang muncul antara Pak Firly kemudian dengan Pak Sigit Listio terkait dengan proses kriminalisasi Anies. Jadi semua sudah by design. Mengapa ini saya sampaikan? Saya pikir semuanya sudah selesai ketika Pilpres. Kita juga sudah datang seluruh anggota legislatif PDI Perjuangan, hadir semua. Diminta hadir oleh Bu Mega. Perintah langsung Ibu. Perintah langsung Ibu tertulis menghadiri, wajib hadir pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran. Tapi ternyata itu tidak cukup. Bahkan kemudian saya diancam informasinya A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Berbeda kasus Sambo. Kaitannya kemana? Judi online, narkoba. Itu kan mendapat backing dari Partai Coklat. Kemudian judi kemudian tambang-tambang ilegal. Semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan Pilpres. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya melawan. Saya jadi ingat ketika pada tahun 30 ada 4 kader PNI di Ciamis hanya teriak merdeka, merdeka dan merdeka sekarang karena bergelora spiritnya Bung Karno. Mereka dikenakan hukuman gantung, Bung. 4 kader ini. Lalu salah satu yang akan menjalani hukuman gantung itu kemudian bisa berkirim surat kepada Bung Karno dan mengatakan, Bung Karno besok saya akan menjalani hukuman gantung dengan mulut tersenyum, dengan keyakinan
Karena saya yakin Bung Karno akan memerdekakan Republik ini. Jadi untuk merdeka, banyak yang siap digantung dengan tersenyum, yang mencurahkan nyawanya. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Mas Hasto, saya yang sedang menata pikiran saya mendengarkan ini, karena sedikit banyaknya dan beberapa bagian kita bersama, saya terlibat di dalam proses-proses Pak Jokowi naik kekuasaan. Tapi sejujurnya saya tampaknya tidak cukup siap mendengarkan semua apa yang Anda katakan ini. Ada satu kalimat yang perlu saya sampaikan pada Anda di hadapan penonton ini. Anda sadar betul menyampaikan semua ini? Oh, saya sangat sadar. Saya menyongsong badai. Sama dengan Bung Karno dulu. Ketika berteriak Indonesia merdeka sekarang dan sekarang, Bung Karno mengatakan saya dianggap gila ketika mengatakan Indonesia merdeka ketika Pasifik membara. Tetapi saya siap menuju penjara sekalipun, kata Bung Karno. Karena saya yakin di dalam perjuangan untuk bangsa dan negara, satu mati akan tumbuh 1000. Itu Bung Karno yang yakin. Masa kemudian kita sebagai murid-murid Bung Karno lalu takut dan membiarkan seluruh kekuasaan ini dibiarkan hanya ambisi seorang raja yang oleh Dr. Sukidi itu dikatakan punya karakter seperti Hitler, gemar berbohong seperti Pinocchio. Itu kan kita harus berani. Kita ini punya kekuatan nurani. Republik ini dibangun dengan moral force, dengan cita-cita. Bung Karno mengatakan, jangankan sebuah bangsa, sebuah manusia merdeka, cacing saja diinjek-injek melakukan perlawanan. Oke, kalau saya dinyatakan bersalah atas proses-proses itu, tapi pengadilan sudah membuktikan. Ini begitu banyak puluhan juta seperti Harun Masiku. Karena itu kan kasus seperti orang yang kemudian ditilang polisi, merasa tidak berdaya, kemudian nyuap polisi. Polisinya juga minta, sama-sama di situ. Padahal Harun Masiku saat itu dia punya kedudukan hukum yang kuat berdasarkan keputusan MA untuk dilantik. Dan keputusan pengadilan nggak ada kaitannya dengan saya, tidak ada dana dari saya. Lalu dicari dengan berbagai jebakan-jebakan. Tadi Mbak Koni mengatakan Kusnadi, bagaimana pakai menyamar, pakai berbohong, kemudian merampas, mengintimidasi tanpa ada surat panggilan. Apakah kita akan membiarkan? Kita berbicara tentang lebih dari 270 juta penduduk Indonesia yang mereka berhak atas keadilan. Sambil mendengarkan jenengan, sudah lama sebenarnya dari hari ini itu saya terus-menerus mengidentifikasi dengan kemampuan saya yang terbatas untuk mengelaborasi, mengidentifikasi dan memahami relasi antara Anda dengan Pak Jokowi. Yang kemudian yang tersisa adalah situasi ini. Sebenarnya apa sih Mas yang membuat partai Anda bersama dengan kader-kader Anda yang kemudian tergambarkan pada diri Anda demikian luka hingga kemudian sikapnya Anda itu demikian ekstrim, terutama dalam hal ini kepada Pak Jokowi? Apa yang terjadi sebenarnya, Mas? Boleh nggak sebelum Mas Hasto jawab? Monggo silakan. Gini ya, aku ini kan orang luar ya. Ya. Aku akademisi, aku di luar ya. Bahwa aku bersahabat dengan siapapun itu hak aku. Okay. Aku saja yang di luar itu bisa melihat begini. Di dalam diri aku tuh tertanam begini, Kakak Akbar. Kita bisa memaafkan kejahatan orang yang mungkin berbohong, mungkin mengeles, begitu. Itu is okay lah. Okay. Tapi satu kejahatan yang paling jahat dilakukan manusia yang punya moral itu adalah pengkhianatan. Aku yang di luar melihat bagaimana dulu Pak Jokowi, karena kan kita ada di sana, Kakak Akbar. Kalau kita nggak pernah kenal Jokowi yang awal tuh kita mungkin juga sebodoh amat apa sih urusannya gitu kan. Kita pernah jatuh cinta. Kalau aku jatuh cinta dari seorang Jokowi yang bilang nanti ketika saya presiden saya akan bikin Poseidon supaya Indonesia karena gue orang pertahanan. Lupain itu, saya nggak tahu dia janji apa sama ibu, saya nggak tahu dia janji apa sama Mas Hasto atau sama PDIP. Tapi begitu dia berbalik mengkhianati ibu, itu yang nggak betul. Kalau ibu sendiri mengatakan kalau pengkhianatan kan biasa di dalam kehidupan ini. Jangankan kita sebagai manusia, Nabi aja juga mengalami begitu banyak di dalam sejarah perjuangan menegakkan kebenaran itu. Nah, sehingga yang justru kita persoalkan adalah ketika pengkhianatan pada cita-cita yang membentuknya.
Karena Pak Jokowi itu adalah cita-cita bagaimana seorang rakyat biasa bisa menjadi presiden. Itu kan gagasan idealnya. Itu cermin kedaulatan rakyat. Dan juga kesetiaan pada konstitusi. Ketika saya di UI ditanya hubungan antara PD Perjuangan Pak Jokowi, Ibu Mega Pak Jokowi, Ibu Mega melakukan koreksi sama KONI. Ibu Mega nggak ada persoalan. Yang persoalan itu Pak Jokowi. Bukan kami yang persoalan dan Pak Jokowi. Pak Jokowi yang punya persoalan karena tidak memahami konstitusi. Kan yang melarang Pak Jokowi untuk 2 atau 3 periode kan bukan kami, bukan Bu Mega. Bu Mega hanya menjalankan perintah konstitusi. Konstitusi mengatakan jabatan presiden itu 2 periode. Itu yang kami jalankan. Pak Jokowi